Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menginjak acara berikutnya yang merupakan acara inti pada pagi hari ini, yaitu uraian Quran surat Az-Zumar atau surat Quran yang ke-39 ayat 75 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani beserta penjelasannya yang akan disampaikan oleh Buya Haji Asrijal Al-Hasani, dan pada pagi hari ini sebagai pendamping beliau adalah Ibu Irmawati Mustafa dari kelas M2. Untuk itu terlebih dahulu kita sapa Buya Asrijal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunanto. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dikaruniai keberkahan dan kesehatan oleh Amin, Allah amin. Subhanahu wa Ta'ala, bahagia sehingga bisa senantiasa membersamai dan membimbing kita semua untuk mengkaji dan menyelami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Tidak lupa pula kita sapa pendamping beliau yaitu Ibu Ermawati Mustafa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Noto. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi Amin. Ibu Ermawati Mustafa dalam membawakan uraiannya ya Bu ya. Dan Amin. semoga tidak ada kendala yang mengganggu pada acara kita pada pagi hari ini. Amin. Terus MC memberikan dukungan kepada Ibu dengan nuansa yang senada dan doa-doa terbaik untuk Ibu Amin. Ermawati Mustafa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu selanjutnya, kami persilakan sepenuhnya kepada Buya Asrijal Al-Hasani. Silakan Bu. Syukuran Pak Noto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an bainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal menghadap Allah nanti. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat ke-35, ayat terakhir, bersama Bu Ermawati Mustafa.
Assalamualaikum Bu Hermawati. Waalaikumsalam, Buya. Bu Hermawati di mana posisi ini? Di Tangerang, Buya. Oh, Tangerang. Ya. Oke, Bu Hermawati yang mengajak ke Alsani dulu siapa Bu? Awalnya kakak saya, Neti Herawati, kakak saya diajak sama sama Uli Yanti Suharman. Oh, oke. Oh ya. Kakak Bu Neti Herawati sekarang di masih di Perth, jadi waktunya Buya nggak ya bisa. nggak nyambung ya. Cuma 2 bulan aja. Lihat Bu Yanti kayaknya kurang sehat juga kemarin saya lihat dia WA saya. Kemudian kita doakan yang sedang sakit biar cepat sembuh, yang banyak halangan biar Allah ringankan, mudahkan untuk Amin. menghadapi ya. Bu Hermawati sekarang tergabung kelas M2 bersama Pak Puji, Pak Masker, dan Pak Muhammad Masni ya. Ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Hermawati. Silakan Bu. Terima kasih Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Robi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Sehingga kita dapat mengikuti Zoom kajian Ba'da Subuh, yaitu mengurai Quran Surat Az-Zumar ayat 75 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Hari ini Jumat tanggal 14 Maret 2025. Sholawat beruntai salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Rasul kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Buya Asriza Al-Hasani sebagai pendiri dan penyusun gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, serta Bapak Ibu jamaah Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Buya Asriza Al-Hasani yang telah menyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada Ustadz Pembimbing kelas M2, Bapak Ustadz Muhammad Fauzi Fadil, Bapak Ustadz Master Jayasman, dan Bapak Muharman Mazni, yang penuh kesabaran telah membimbing dalam mengurai dan memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga saya dapat tampil mendampingi Buya Asriza Al-Hasani pada pagi hari ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kakak saya, Neti Herawati Mustafa, yang sudah mengajak saya untuk belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Dan terima kasih pula untuk Uni Yanti yang telah mengajak kakak saya. Terima kasih yang sangat mendalam kepada sahabat-sahabat kelas M2 yang selalu memberikan perhatian dan dukungan yang luar biasa, khususnya kepada Ketua Kelas M2, Bapak Arfa Kasim, yang sudah berkenan menjadi teman saya berdiskusi dalam mengurai Quran Surat Az-Zumar ayat 75 ini. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan dan pengucapan terdapat kekurangan dan kesalahan. Baiklah, saya akan mempresentasikan Quran Surat Az-Zumar ayat 75. Gramatika Al-Quran metode Al-Hasani Quran Surat Az-Zumar ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa taro malaikata hafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Quran Surah Az-Zumar ayat 75 terdiri dari 2 bagian dan 20 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 9. Bagian 2, penggalan 10 sampai dengan penggalan 20. Penggalan surat Az-Zumar ayat 75, penggalan pertama wa, penggalan kedua taro, penggalan ketiga al-malaikata, penggalan keempat hafina, penggalan kelima min, penggalan keenam haulil arsy, penggalan ketujuh yusabbihuna, penggalan kedelapan di, penggalan ke-9 hamdi rabbihim, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 udia, penggalan ke-12 bainahum, penggalan ke-13 bi, penggalan ke-14 al-haqqi, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 kila, penggalan ke-17 alhamdu, penggalan ke-18 li, penggalan ke-19 Allahi, penggalan ke-20 Rabbil alamina. Uraian Quran Surat Az-Zumar ayat 75 bagian 1, penggalan 1 sampai dengan penggalan ke-9. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua taro, aslinya tar ayu. Di sini terjadi pertukaran harokat antara ro sukun dengan alif fathah sehingga menjadi taro yu. Kemudian alif sukun menghilang karena huruf sia di akhir kata tidak membutuhkan harokat sehingga menjadi taro. Ciri KKSAD, ta di awal kata dan harokat domah di akhir kata. Pelakunya angka. Akar katanya ro'aya dibaca ro'a. Merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang keberadaannya dalam Al-Quran lebih kurang 90% sesuai hasil penelitian Al-Hasani. Di sini terdapat di buku materi halaman 32. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya engkau sedang akan melihat. Penggalan ketiga al-malaikata, bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya malaikatan karena diawali alif lam menjadi al-malaikata. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan terdapat ta marbuto di akhir kata. Ciri objeknya fathah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata malaka, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal malakun,
Pola kata benda tunggal fa'alun. Pola kata benda jamak fa'ailatan. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 428 untuk akar katanya dan halaman 429 untuk kata yang dicari. Artinya para malaikat. Penggalan keempat, hafina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Aslinya hafifina. Menjadi hafina. Ciri kata bendanya sesuai pola. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata fathah panjang. Dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamaknya ya sukuna di akhir kata. Akar kata hafafa, dibaca haffa. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya hafun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 105 yang mengelilingi. Kemudian penggalan kelima, min. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan keenam, haulil arsy. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata hauli dan al-arsy. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh di akhir kata. Kata benda pertama hauli. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya haulan. Karena didahului huruf jar menjadi haulin. Karena bermajemuk menjadi hauli. Ciri kata benda didahului huruf jar dan bertanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya hawala menjadi hala. Di sini berlaku kaidah huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 310 untuk akar katanya dan halaman 311 untuk kata yang dicari. Artinya sekeliling. Kata benda kedua al-arsy. Al-arsy. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya arsun. Karena terdapat alif lam menjadi al-arsu. Dan karena bermajemuk menjadi al-arsy. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata arosya. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 915 untuk akar katanya. Dan halaman 916 untuk kata yang dicari. Artinya tahta atau ars. Jadi kata benda majemuk haulir arsy artinya sekeliling tahta atau sekeliling ars. Penggalan ketujuh, yusabbihuna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri KKSAD, yu di awal kata dan wasukuna di akhir kata. Lakunya hum, akar katanya sabaha, pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 161
artinya mereka memahasucikan. Kemudian penggalan ke-8 di bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-9 penggalan ke-9 hamdi robbihim, terdiri dari 3 kata. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari hamdi, robbi, dan him. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama dan kata benda kedua tidak terdapat alif lam dan tidak terdapat tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh dan kata ketiga merupakan kata ganti. Kata benda pertama hamdi, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya hamdan, karena didahului huruf jar menjadi hamdin, dan karena bermajemuk menjadi hamdi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin di akhir kata. Ciri objek fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hamida, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 108, artinya pujian. Kata ketiga him. Kata benda kedua robbi. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya robban. Karena huruf jar menjadi robbi. Karena bermajemuk menjadi robbi. Ciri kata benda tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata ketiga him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Jadi kata benda majemuk hamdi robbihim artinya pujian kepada Tuhan mereka. Arti Quran surah Az-Zumar ayat 75 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan penggalan ke-9. Dan engkau akan melihat para malaikat berkeliling di sekitar Arsy. Mereka memahasucikan dengan pujian kepada Tuhan mereka. Uraian Quran surah Az-Zumar ayat 75 bagian kedua, penggalan 10 sampai dengan penggalan 20. Penggalan ke-10 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11 pudia. Bentuknya kata kerja lampau pasif. Ciri KKL-nya berharokat patah di akhir kata. Ciri pasifnya huruf pertama akar kata domah tain dan huruf kedua akar kata kasroh tain. Pelakunya huwa, akar katanya kodoya, dibaca kodo. Polanya fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 347, dia telah diputuskan. Penggalan ke-12 bainahum. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari baina dan hum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama baina, bentuknya kata benda kata kerja khusus objek. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri objek
fathatain di akhir kata. Akar katanya bayana menjadi bana. Di sini berlaku kaidah huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus, halaman 75, artinya di antara. Kata kedua, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Jadi kata benda majemuk bainahum artinya di antara mereka. Penggalan ke-13, bi, bentuknya huruf jar, yaitu di sini huruf yang mengkasrohkan pada huruf terakhir kata benda. Terdapat di buku materi halaman 20, artinya dengan. Penggalan ke-14, al-haqqi, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Hasilnya hakun, karena didahului huruf jar menjadi hakin, karena diawali alif lam menjadi al-haqqi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri subjek patah, ciri subjek domah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hakoko dibaca hakko. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 282 untuk kata yang dicari. Dan maaf, saya ulangi, terdapat di Kamus Munawir halaman 282 untuk akar katanya dan halaman 283 untuk kata yang dicari. Artinya keadilan. Penggalan ke-15, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, kila, bentuknya kata kerja lampau pasif. Aslinya wila. Di sini terjadi proses pertukaran harakat antara o dan waw sehingga menjadi kiula. Selanjutnya waw doma berubah menjadi waw sukun sehingga menjadi kiula. Kemudian waw sukun berubah menjadi ya sukun sehingga menjadi kila. Ciri KKL-nya fathah di akhir kata. Ciri pasifnya huruf pertama akar kata berharokat doma dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Pelakunya huwa. Akar katanya kowala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya telah dikatakan. Kemudian penggalan ke-17,
Alhamdu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya hamdun. Karena diawali alif lam menjadi alhamdu. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri subjek loh matain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya hamidah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 108, artinya pujian. Penggalan ke-18, li. Bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-19, Allahi. Aslinya Allah. Karena didahului huruf jar menjadi Allahi. Artinya Allah. Penggalan ke-20, Rabbil alamina. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu Rabbi dan alamina. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh pada huruf ketiga akar kata. Kata benda pertama Robbi, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya Robban, karena didahului huruf jar menjadi Robbin. Karena bermajemuk menjadi Robbi. Ciri kata benda diawali huruf jar dan bertanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata benda kedua al-alamina. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri jamaknya ya sukuna. Akar kata alama. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal alamun. Pola kata benda tunggal fa'alun. Pola kata benda jamak fa'alina. Terdapat di Kamus Munawir halaman 965 untuk akar katanya dan halaman 966 untuk kata yang dicari. Artinya seluruh alam. Jadi kata benda majemuk Rabbil alamina artinya Tuhan seluruh alam. Arti Quran surah Az-Zumar ayat 75 bagian kedua penggalan 10 sampai dengan penggalan 20. Dan keadilan telah diputuskan di antara mereka. Dan telah dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Arti keseluruhan Quran surah Az-Zumar ayat 75, dan engkau akan melihat para malaikat berkeliling di sekitar ars. Mereka memahasucikan dengan pujian kepada Tuhan mereka. Dan keadilan telah diputuskan antara mereka. Dan telah dikatakan segala puji bagi Allah seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, oke. Alhamdulillah Bu Ermawati. Gimana rasanya Bu Ermawati? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, lengkap ya. Amin. Itu Bu Ermawati kan sering bantu teman-teman. Ada nggak pengaruh manfaatnya Bu
Mawati sering bantu teman-teman dalam penyajian PPT-nya. Banyak Bu ya, Banyak sekali yang bantu ya. banyak. Jadi, Alhamdulillah. Jadi kalau kita bantu orang lain, akhirnya kembali ke diri kita ya. amin. Jadi membantu orang lain itu bukan berarti menyusahkan kita, justru membantu Oh kita tidak. sendiri ya. Ya, Alhamdulillah. Itu hukum alam. Kalau kita membantu orang lain, bantuan itu kembali ke kita. Sebaliknya kalau kita nyusahin orang lain, kesusahan itu juga kembali ke kita. Jadi kita perbanyak membantu orang lain yang Bu Irmawati ya. iya Bu ya. Dan dengan eh, Bu Irmawati yang tulus membantu teman-teman semuanya, menambah pemahaman Bu Irmawati nanti ya. Ya, amin Bu ya. Kali Bu Amin. Yanti kemarin biasa sakit, Bu Neti Rawati mungkin masih jauh di apa ya, jadwal apa jamnya berbeda ya dari saat ini. Baik Bu Irmawati, makasih banyak ya. Mas, Sama-sama Bu ya. baik Bapak Ibu, demikian tadi surat Azumar. surat Az-Zumar, Az-Zumar ayat ke-75 terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambung ayat sebelumnya. Ini kita sudah masuk surga ya. Kan masuk surga sudah menikmati kita surga. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Wataral malaikat, dan engkau akan melihat para malaikat, di banyak malaikat di surga, kita para melihat para malaikat hafina, eh, pengeliling, berkeliling. Jadi BPA bahasa Indonesia-nya pengeliling, karena tidak ada bahasa, nggak enak dengarnya, mengeliling ya. Min haulil ars, mengelilingnya aras. Jadi malaikat itu seperti orang tawaf ya. Tentu pemandangan itu sangat indah sekali. Tidak sama dengan kita melihat orang berkeliling di dunia ini. Dan engkau akan melihat para malaikat berkeliling di sekitar aras. Nah, apa mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memahasucikan dengan pujian kepada Tuhan mereka. Tentunya Tuhan kita semua. Wa qudiya bainahum bil haq, dan keadilan telah ditetapkan di antara mereka. Semua sudah ditetapkan keadilan. Tidak ada satu orang pun yang dirugikan. Allah adil. Yang banyak pahala, tinggi tingkatan dari yang sedikit pahala. Yang banyak dosa tentu azabnya lebih berat daripada yang sedikit dosa. Wa qudiya bainahum bil haq wa qila, dan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Jadi alhamdulillah adalah perkataan orang yang ada di surga. Untuk kita memudahkan sampai surga, selalulah ucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Apapun yang kita temui, kita selalu mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita nanti untuk memasuki surganya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Zumar ayat 5, surat Pamungkas. Karena atau kita semua sedang belajar, tentu ada yang salah ucap, salah kata, salah urai. Itu kami mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Sunoto Atmo Sucipto sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Sunoto. Terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran surat Az-Zumar ayat 75 beserta penjelasannya. Semoga kita semua dapat menyerap hikmah dan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini sehingga menjadi pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan membawa manfaat di dunia wal akhirah.